Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika Maduri dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami, yaitu tentang taksonomi tujuan pendidikan pembelajaran. Baiklah, kita mulai dari pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti untuk mengklarifikasi, dan nomos, yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klarifikasi berhierarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari klarifikasi semua hal yang bergerak, benda, diam, tempat, dan kejadian, sampai pada kemampuan berpikir dapat diklarifikasi menurut beberapa skema taksonomi. Kemudian bagian B, pengertian pendidikan. Definisi menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diantaranya adalah: 1. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu menurut Meleot tahun 1989. Yang ketiga, pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Menurut Mulia Harjo tahun 2001. Kemudian keempat, dalam pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan secara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Yaitu ini menurut Muhibisyah tahun 2003. Kemudian yang kelima, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah dan madrasah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya, menurut Dictionary of Psychology tahun 1972. Dalam arti luas, pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani, yaitu menurut Purbakawatja dan Harahap tahun 1981. Yang terakhir, menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya tabiat manusia kepada sesama. Kemudian bagian C, taksonomi tujuan pendidikan. Proses pembelajaran di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Di sekolah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru perlu memutuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut perlu lebih awal diinformasikan kepada siswa. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak tahu mana pelajaran yang penting, mana yang tidak penting. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategori tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian bagian D, manfaat penggunaan taksonomi Bloom.
kecuali sebagai sistem klarifikasi sasaran belajar. Taksonomi belum digunakan sebagai cara untuk mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada siswanya. Biasanya kebanyakan pertanyaan ada tingkat pengetahuan dan pemahaman sehingga kurang memberikan tantangan bagi siswa yang berbakat. Mula-mula guru dapat menggunakan catatan dengan pertanyaan pada setiap tingkat taksonomi belum untuk bahan yang diajarkan. Setelah mempraktekkan hal ini untuk waktu tertentu, akhirnya menjadi kebiasaan dan tingkat sulit bagi tiap guru. Kemudian bagian E yaitu 3 domain untuk dalam taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Sejarahnya bermula ketika pada awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika sebagai kelanjutan kegiatan serupa tahun 1948. Adapun penjelasan ketiga domain tersebut adalah yang satu, kognitif domain atau ranah kognitif. Kognitif domain adalah yang berisi perilaku-perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalis. Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, afektif domain, yaitu ranah afektif. Afektif domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Pembagian domain ini disusun Bloom bersama kawan-kawan dengan David Cradwell, yaitu A. penerimaan, B. tanggapan, C. penghargaan, D. pengorganisasian, E. karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga yaitu psikomotor domain, ranah psikomotor. Psikomotor domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Rincian dalam domain ini tidak dibuat oleh Bloom tapi oleh ahli lain berdasarkan domain yang dibuat Bloom, yaitu A. persepsi, yaitu penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerak. B. kesiapan, yaitu kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. C. respon terpimpin, yaitu tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. D. mekanisme, yaitu membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Kemudian respon tampak yang kompleks, yaitu gerakan motorik yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Kemudian selanjutnya penyesuaian. Penyesuaian yaitu keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Yang terakhir penciptaan, membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan berdasarkan makalah kelompok kami, yaitu secara singkat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.